Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil artikel yang saya buat, yaitu yang dimana yang berjudul Peran Pendidikan Non-Formal dalam Mewujudkan Pemerataan Akses Pendidikan Berkualitas di Daerah Pedesaan Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan saya Anissa Mizahra dengan NIM 2300546 dari Prodi Pendidikan Non-Formal Universitas Negeri Padang. Baik, langsung saja kita ke latar belakangnya terlebih dahulu. Adapun latar belakangnya, seperti teman-teman lihat di layar, yang dimana akses pendidikan di Indonesia masih belum merata, terutama di daerah pedesaan. Banyak anak yang bahkan orang dewasa yang tidak bisa mengakses pendidikan formal karena beberapa kendala seperti jarak sekolah jauh, sarana yang terbatas, serta jumlah guru yang kurang dan kondisi ekonomi keluarga yang sulit. Nah, disinilah pendidikan non-formal mengambil peran penting lewat program-program seperti kerja paket A, B, dan C, pelatihan keterampilan hingga program pemberdayaan masyarakat. Pendidikan non-formal memberikan kesempatan belajar yang fleksibel bagi warga desa. Selain itu, program ini juga selaras dengan tujuan SDG 4, yaitu menyediakan pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi semua orang tanpa terkecuali. Baik, selanjutnya yaitu ada pertanyaan mendasar, yang dimana dari latar belakang tersebut, saya merumuskan 3 pertanyaan utama. Yang pertama yaitu bagaimana sebenarnya pendidikan non-formal berperan dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat pedesaan. Kedua yaitu apa dasar kendala atau tantangan yang muncul ketika pendidikan non-formal diterapkan di lapangan. Dan ketiga, bagaimana kontribusi pendidikan non-formal terhadap pencapaian SDG 4, yaitu pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua orang. Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi fokus analisis dalam artikel ini. Oke, kita lanjut ke tujuan penulisan. Nah, yang dimana dari tujuan penulisan artikel ini ada empat tujuan. Yang dimana yang pertama yaitu menganalisis peran pendidikan non formal dalam memperluas akses pendidikan terutama bagi mereka yang terpinggirkan. Yang kedua yaitu untuk mengidentifikasi tantangan yang muncul seperti masalah pendanaan, kualitas tutor, motivasi warga, dan sarana belajar. Ketika untuk menjelaskan bagaimana pendidikan non-formal dapat mendukung pencapaian tujuan SDG 4. Dan yang terakhir yaitu artikel ini bertujuan menawarkan strategi penguatan pendidikan non-formal agar dapat berfungsi bagi optimal yang lebih dalam mendukung pemerataan pendidikan yang berkualitas di pedesaan. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Nah, di pembahasan kali ini yaitu ada peran pendidikan non-formal, yang dimana pendidikan non-formal memegang peran penting dalam memperluas akses belajar bagi masyarakat yang tidak bisa mengikuti pendidikan formal. Salah satu contohnya adalah program Kejar Paket A, B, dan C, yang memberi kesempatan bagi anak-anak maupun orang dewasa yang putus sekolah untuk mendapatkan ijazah secara formal. Nah, ini menunjukkan bahwa program ini mampu menurunkan angka putus sekolah hingga 30% di beberapa desa. Selain itu, pendidikan non-formal bersifat fleksibel, baik dari segi waktu maupun materi pembelajaran, sehingga sangat cocok untuk warga dewasa yang bekerja untuk memiliki kesibukan lain. Program ini juga menargetkan kelompok yang paling rentan, seperti masyarakat miskin dan perempuan desa, sehingga secara nyata mendukung pemberdayaan pendidikan. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu ada literasi dan keterampilan. Nah, yang dimana selain membuka akses pendidikan, pendidikan non-formal juga berperan dalam meningkatkan literasi dan keterampilan. Literasi yang dimaksud tidak hanya membaca atau menulis, tetapi juga kemampuan fungsional untuk kehidupan sehari-hari, seperti membaca petunjuk penggunaan obat, mengatur keuangan rumah tangga, atau membaca jadwal tanam. PKBM juga menyelenggarakan pelatihan keterampilan seperti menjahit, kerajinan tangan, pertanian organik, dan pengolahan makanan. Hasilnya, peserta pelatihan bisa meningkatkan pendapatan mereka sekitar 10-20%. Dengan begitu, pendidikan non-formal tidak hanya memberi ilmu, tetapi juga memberdayakan masyarakat secara ekonomi.
Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu ada tantangan pendidikan nonformal. Nah, yang dimana meskipun perannya besar, pendidikan nonformal menghadapi berbagai kendala. Yang pertama yaitu pendanaan PKBM sering terbatas. Sebagian besar hanya mengendalikan bantuan pemerintah yang tidak selalu stabil. Yang kedua yaitu kualitas tutor tidak merata. Ada tutor yang sangat semangat, tetapi tidak memiliki pelatihan pedagogik memadai. Dan yang ketiga yaitu motivasi belajar warga dewasa rendah karena belajar sering dianggap hanya untuk anak-anak. Dan yang keempat yaitu sarana dan prasarana PKBM terbatas, seperti ruang belajar yang kecil dan minim alat peraga. Semua faktor ini mempengaruhi efektivitas program. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu keterkaitan SDG 4. Nah, pendidikan nonformal juga sangat relevan dengan SDG 4 yang menekankan pendidikan inklusif dan berkualitas. Melalui PKBM, kelompok masyarakat yang tidak terjangkau pendidikan formal tetap bisa belajar, termasuk perempuan pekerja dan warga dewasa. Program ini juga mendukung prinsip lifelong learning, karena siapapun bisa belajar kapan saja. Selain itu, pelatihan vokasional membantu meningkatkan kompetensi kerja dan membuka peluang ekonomi, sehingga pendidikan nonformal berkontribusi langsung pada pemerataan pendidikan. Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yang dimana itu ada strategi penguatan. Nah, agar pendidikan nonformal lebih optimal, beberapa strategi bisa diterapkan. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan pemberdayaan dan regulasi untuk memastikan PKBM berjalan berkelanjutan. Kedua, tutor harus mendapatkan pelatihan rutin agar mampu mengajar dengan metode efektif. Dan yang ketiga yaitu program belajar harus berbasis potensi dan masalah lokal agar lebih relevan. Keempat yaitu kolaborasi dengan perguruan tinggi dan sektor swasta bisa memperkuat fasilitas dan pendampingannya. Terakhir yaitu teknologi sederhana seperti video tutorial atau modul digital bisa membantu proses belajar, terutama ketika tutor ataupun sarana terbatas. Baik, itulah pembahasan-pembahasan yang ada di dalam artikel tersebut. Kita lanjut ke kesimpulan dan saran, yang dimana pendidikan nonformal memainkan peran strategi dalam memperluas akses pendidikan berkualitas di pedesaan. Program-program seperti kejar paket dan pelatihan keterampilan meningkatkan literasi, keterampilan dan memperdayakan ekonomi masyarakat. Meskipun ada tantangan dengan kebijakan yang kuat, pelatihan tutor, program yang tepat sasaran, kolaborasi lintas pihak, dan pemanfaatan teknologi pendidikan nonformal bisa menjadi solusi efektif untuk mewujudkan SDG 4. Untuk memperkuat peran ini, diperlukan dukungan pendanaan pelatihan tutor, fasilitas belajar yang memadai, program yang sesuai kebutuhan lokal, kolaborasi antar pihak, serta pemanfaatan teknologi sederhana agar pembelajaran tetap efektif. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan teman-teman. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.